Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sri Maryatmo dari SMP Negeri 1 Ngadirejo Wonogiri, calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya ingin merefleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebagai pembelajar, merdeka yang diharapkan mampu menginternalisasi semboyan Ingkar Sosung Tulodo, bahwasanya guru sebagai sori toladan anak ing madya mangun karso memberikan semangat, ide-ide yang mendukung dan tuturi handayani. Guru memberikan motivasi. Saya memandang dan berpendapat bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menitik beratkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada guru. Pendidikan harus berpihak pada anak. Nah, pada hal ini kita bisa melihat Ki Hajar Dewantara memposisikan perbedaan antara pengajaran dengan pendidikan. Bahwasanya pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan yang mana pengajaran adalah proses. Pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup serta diri. Sementara pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai dirinya, seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga diposisikan sebagai poros perubahan, poros pergerakan yang berproses mengupayakan perbaikan, tentunya secara kontinuitas, tanpa mengesampingkan keberagaman yang memang secara kodrati adalah sebuah keniscayaan. Keberagaman yang ada bukan untuk saling menyalahkan, keberagaman yang ada bukan untuk saling mendahului, tapi keberagaman yang memang tercipta untuk saling menguatkan dan membersihkan. Dalam sudut pandang secara pribadi bahwa pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memang berorientasi pada anak, pada kepentingan anak, berpihak pada mimpi-mimpi anak, karena dari merekalah diharapkan tumbuh pohon besar peradaban yang memiliki akar karakter yang kuat, kepribadian yang unggul, dan juga manusia yang beradab, berbudaya, menciptakan peradaban itu sendiri. Di sisi lain, pembentukan karakter anak yang diharapkan bisa menjadi poros perubahan kebudayaan dan peradaban bangsa tidak serta-merta terbentuk begitu saja tanpa dukungan semua pihak, tanpa turun tangan semua pemegang kepentingan, terutama dari keluarga dan lingkungan pendidikan. Sebagai seorang pembelajar, saya memandang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah hal yang memang akan terus relevan dengan perubahan zaman seperti apapun, baik pada era kolonialisme saat ide-ide ini dicetuskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara maupun pada masa saat ini. Karena apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah sebuah dasar bagaimana tujuan pendidikan nasional yang juga merupakan tujuan kemerdekaan bangsa ini dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melaksanakan perdamaian dunia. Semua itu hanya bisa diraih dengan ilmu dan pengetahuan. Ki Hajar Dewantara memposisikan seorang guru sebagai seorang penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban yang membangun karakter bangsa Indonesia. Sedangkan sebagai pelajar atau murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah konsep yang memang mengupayakan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Nah, hal ini tentunya membahagiakan karena ketika kepentingan anak diakomodir dalam pendidikan, dalam ruang-ruang belajar kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat kita masing-masing, tanpa harus dipaksa seragam, sama dengan
begitu banyak keragaman yang sejatinya itu adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kekuatan tersendiri bagi pembentukan kebudayaan dan peradaban bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.